Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Indonesia Syariah Economic Festival yang memasuki tahun ke-9 berupaya untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan ekosistem halal value chain. Apa saja yang akan dilakukan Bank Indonesia dan juga pemerintah? Kami akan berbincang dengan Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan Lukmanul Hakim, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Pak Sulinis. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin Salam sehat tanya semua. ke Pak Arif terlebih dahulu nih. Pak Arif, tahun ini tahun ke-9 ISEF. Salah satu fokusnya adalah pengembangan ekosistem global halal hub. Bagaimana memilih tema tersebut dan apa relevansinya dengan kondisi ekonomi syariah saat ini? Terima kasih Mbak Glenis. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Alhamdulillah tahun ini kita menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival, syariah yang terbesar dan terintegrasi di Indonesia ini ya, yang ke-9 gitu. Nah, temanya mengenai Global Halal Hub, ini penguatan ekosistem ini, karena kita ingin sebenarnya mengubah posisi ya, yang selama ini Indonesia sebagai negara muslim yang cukup besar gitu ya, menjadi market ya, menjadi konsumen, mengubah posisinya menjadi produsen gitu ya. Bagaimana mencapai itu? Itu yang pertama ya, karena marketnya ini untuk syariah ini sedang growing ya, sedang berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Yang kedua, kita juga ingin meraih ini momentum bahwa jika saat ini sedang berkembang, maka sudah banyak peluang market yang bisa kita dorong ya, dan itu momentumnya saat ini gitu ya. Momentumnya is the right time untuk bisa mendorong semua bergerak menuju kepada pemanfaatan momentum untuk ekonomi syariah ini berkembang. Itu khususnya untuk memenuhi pasar halal, produk halal yang sedang berkembang. Tidak hanya di produknya sebenarnya Mbak Glenis ya, juga ke jasa seperti pariwisata ramah muslim dan sebagainya gitu ya. Oh, jadi tidak hanya barang tapi juga jasa, di Ya, mana market kita luar biasa ya Pak, ini market menjadi produsen. Nah, saya ingin tanya ke Pak Lukman, seberapa besar potensi industri halal di Indonesia dan tentu bagaimana kesiapannya untuk dapat bersaing di dunia global? Ya, terima kasih Mbak Grini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin saya ucapkan selamat ke BI ya Pak Arif, ini dengan ISEF yang ke-9 luar biasa. Dan dengan tema Global Halal Hub, saya kira ini sudah tepat, sesuai juga dengan refocusing Pak Wapres untuk industri halal dan ekonomi syariah, dan juga arahan Bapak Presiden utamanya Indonesia menuju pusat halal dunia di tahun 2024. Nah, pertanyaan kan seberapa besar sih potensinya? Jadi pertama begini, bahwa industri halal itu sudah menjadi industri global. Jadi dia sudah menjadi industri yang inklusif, bukan industri yang eksklusif. Jadi sudah dia beyond the regulation ya, beyond the religion. Nah, potensinya itu pada tahun 2022 ini Indonesia bisa mendapatkan sekitar 72,9 triliun rupiah atau sekitar 5,1 miliar dolar. Ini potensi. Dan potensi itu tentu berasal dari kenaikan ekspor. Jadi memang kenaikan ekspor industri halal ini cukup besar ya, bagi ini kira-kira potensinya sekitar 3,6 miliar dolar atau sekitar 51,4 triliun. Dan juga untuk potensi substitusi impor. Jadi sekarang ini Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Arief, lebih banyak impornya selama ini kan ketimbang ekspornya. Jadi itulah kenapa kemudian ditegaskan oleh Bapak Presiden 2024 Indonesia harus menjadi pusat produsen halal, artinya ekspornya yang besar gitu. Jadi neraca ekspor lebih besar daripada neraca impornya. Nah, ini potensi untuk substitusinya juga cukup besar, sekitar 1 miliar dolar atau 14 triliun lebih ya. Dan juga kemudian potensi sekarang ini karena Indonesia sebagai mayoritas muslim dan industri halal di Indonesia ini tumbuh subur ya. Jadi sekarang juga banyak mengundang investor asing. Jadi potensi investor asing ini sekitar 0,5 miliar dolar atau sekitar 7 triliun lebih lah. Nah, ini adalah potensi-potensi yang
terlihat sangat menggairahkan saya kira buat bangsa Indonesia dan tentu negara-negara tujuan ekspor kita yang juga selama ini sudah dibangun ya, seperti negara-negara OKI ya, yang kira-kira selama ini kira-kira perdagangannya sekitar 1,9 atau sampai 2 miliar dolar, dan non-OKI atau yang negara-negara seperti Amerika, Cina ya, kemudian Belanda, itu yang non-OKI juga sekitar 1,6 miliar dolar. Jadi saya kira sangat tepat ketika BI pada ISEF yang ke-9 tahun ini mengangkat isu atau bahkan bukan hanya isu yang diangkat oleh BI, saya kira sudah bergerak nih. BI ini kan bukan ini jadi untuk Global Halal Hub. Karena ini kemudian yang kita harus dorong adalah masyarakat dalam hal ini ekonomi kerakyat harus mendapatkan manfaat dari potensi-potensi ini gitu. Iya. Utamanya misalnya usaha UMKM, mikro kecil dan menengah ya. Itu bagaimana mereka bisa mendapatkan sharing profit atau mendapatkan manfaat dari potensi-potensi yang tadi saya sampaikan. Jika pada tahun 2022 ini sampai 2024 bisa terwujud, saya kira peningkatan angka ini sangat luar biasa dan peningkatan tahun 2023 ini akan Baik. lebih besar lagi menurut saya. Wah, Gitu. potensinya luar biasa, Pak. Tapi kalau bicara potensi, kita juga ingin tahu bagaimana strateginya untuk bisa mendorong akselerasi Global Halal Hub ini. Iya, akselerasinya Ya. sangat banyak. Pertama adalah kita pemerintah sudah pertama dalam rangka kita mendorong UKM. UKM itu kan selalu punya problemnya ya, quality, quantity, continuity, standar dan standar untuk negara ekspor, dan yang berikutnya adalah financing ya untuk scale up. Untuk 4 hal, quality, quantity, continuity, dan standar, ini pemerintah bekerja keras bagaimana melakukan kurasi berbagai kementerian ya, baik di Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, itu melakukan kurasi untuk meningkatkan kinerja atau kualitas daripada UKM ini, baik secara SDM ataupun secara korporasinya atau perusahaannya. Nah, kemudian juga di dalam masalah standar, ini juga kemudian dengan BI ini kami dengan Pak Arief ini juga melakukan gerakan bagaimana supaya UMKM ini sesuai dengan standar negara tujuan ekspor. Karena Oke. kadang-kadang negara tujuan ekspor juga membuat standar tersendiri-sendiri. Iya. Uni Eropa buat standar, Amerika buat standar kan gitu Oke. kan, UEA juga di sisi countries juga buat standar. Nah ini Oke. BI juga Tahan kerjasama. dulu Pak Lukman. Nah ini untuk Pak Arief Siap, siap. gimana nih? Setiap negara ekspor, tujuan ekspor punya standar sendiri-sendiri, punya standar masing-masing. Bagaimana strateginya? Ya Mbak Glenis, kalau dari sisi kami paling tidak ada 3 hal ya yang akan kita fokuskan. Yang pertama adalah produknya dan negaranya, itu harus jelas gitu ya. Jadi kita akan melakukan fokus ekspor produk apa ke negara apa gitu. Nah tentu dari hasil pemetaan kita sudah lakukan itu. Yang kedua adalah kita start dari yang kecil lah ya, start from small tapi juga nanti akan membesar gitu ya. Dan ini yang terakhir tentu strateginya bagaimana kita mengorkestrasi, karena pengembangan ekosistem, namanya ekosistem ya, Global Halal Hub itu yang terlibat banyak sekali dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Nah ini end to end ya, dan ini yang barangkali Pak Lukman ya kita sama-sama bekerja didukung oleh dari Setwapres, bagaimana kita menciptakan ekosistem ini. Jadi orkestrasi dari mulai produsen, pengemasan, daerah-daerah, sampai tingkat nasional, dan sampai kemudian akhirnya dikirim ke luar negeri gitu Mbak. Wah, iya, sampai akhirnya tujuannya ini bisa tercapai. Nah ini menarik sekali terkait dengan bagaimana ekosistem Global Halal Hub ini dibangun. Tapi tahan dulu Bapak-Bapak karena kita akan jeda sejenak, dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Arief Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan Lukmanul Hakim, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kita ingin tanya ke Pak Arief, kemarin Pak telah dilaksanakan pertemuan untuk penguatan sebuah ekosistem Global Halal Hub ini. Apa saja komitmen yang disepakati?
Ya, terima kasih Mbak Glenis. Betul, karena tadi bentuknya adalah ekosistem gitu ya, banyak pihak yang terkait, maka memang perlu ada kesepakatan ini. Dan salah satu yang penting dihasilkan kemarin itu adalah kesepakatan untuk melakukan secara berjamaah. Ya, proses ini akan dilakukan secara berjamaah, yang pertama. Yang kedua, fokusnya pada produk apa, yaitu pada food dan fashion. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan misi dagang, dan dalam waktu dekat ini, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman, kita akan coba ke UAE ya, Uni Arab Emirat, itu mudah-mudahan ada misi dagang ke sana. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita memperbanyak agregator ya. Jadi off-taker ini yang bisa menyalurkan produk-produk dari Indonesia ke luar negeri dengan jaringannya gitu ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, yang terakhir, kita akan manfaatkan era digital ini ya, digitalisasi dalam prosesnya dan juga dalam meningkatkan kapasitas SDM yang kita punya. Mungkin itu Mbak, ada beberapa hal yang kita sepakati. Itu komitmennya yang kemarin disepakati. Nah, saya ingin tanya ke Pak Lukman, bagaimana kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mendorong penguatan ekosistem global Halal Hub bagi industri agar dapat bersaing di global? Ya, pertama tadi dengan menguatkan agregator ya, karena mereka ini gini Mbak Glenn, ini kan kerjanya itu adalah start from the end. Start from the end itu artinya adalah customer demand. Customer demand baik itu lokal ataupun internasional, artinya ekspor ya kan gitu. Nah itu kita punya database ya, negara-negara mana yang membutuhkan produk-produk apa gitu, kita sudah sampai seperti itu. Jadi makanya pengumpulan basis data itu menjadi penting ya, kemudian nanti dari negara-negara atau demand customer tadi dia menyampaikan spesifikasi ya, kemudian quality kuantitinya standarnya seperti apa, itu kita akan melakukan kurasi kepada UMKM. Misalnya ya, kita cerita UMKM karena yang membutuhkan penanganan atau handling atau bantuan itu adalah UMKM. Nah ini yang kemudian alur kerja dari Global Halal itu yang kemarin juga kita bahas, bahwa kita startnya from the end, jadi demand customer demand. Nah maka yang kedua adalah bagaimana kita empoweringnya kan gitu. Tadi ada lima poin itu, empoweringnya tadi dengan kurasi menggunakan agregator, dia harus dilakukan empowering agregator, itu tahap berikutnya yang sedang kita kerjakan. Nah yang berikutnya yang tidak kalah penting Mbak Glenis, ini pemerintah sudah sangat membuka lebar dan memberi karpet merah kepada khususnya UMKM dengan menyiapkan KUR, kredit usaha rakyat ya, yang tentu sangat kecil kalau dibilang bunganya ataupun rate-nya sangat kecil, dan itu disubsidi oleh pemerintah. Ya hanya 6%, sisanya disubsidi. Nah untuk KUR itu sekitar 373 triliun. Ya, dan kemudian untuk KUR syariah itu misalnya di BSI ada sekitar 12,5 triliun. Kemudian di Pegadaian sekitar 7,5 triliun. Nah, harapannya ini KUR ini bisa diambil oleh saudara-saudara kita yang usaha mikro kecil tadi, yang ketika dia ada demand untuk melakukan scale up volume, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Karena fasilitas ini sampai 100 juta itu tanpa agunan. Oke. Gitu, dan itu disubsidi oleh pemerintah bunganya. Gitu, ini kan luar biasa. Ini karpet merah yang sudah kita terapkan ya untuk UKM. Nah ini cuma kan kemudian mereka harus tahu dulu pasarnya kemana. Ketika mereka mengajukan kredit tapi dia belum tahu pasar, kan juga bisa bayar. Balik Bisa lagi ke basis data itu ya Pak ya, berarti ya bagaimana produk-produk dan bagaimana nanti tujuannya untuk tahu pendanaannya, kebutuhan seperti apa bisa didorong nih Pak ya, apalagi pemerintah sudah berikan karpet merah untuk pendanaan. Betul. Ya, saya ingin tanyakan terakhir ke Pak Arief, bagaimana nih harapan Bank Indonesia terkait dengan inisiasi akselerasi Global Halal Hub dalam mendorong pemulihan ekonomi di tengah kondisi saat ini Pak? Ya, tentunya ada 3 juga nih jawabannya Mbak Glenis ya, paling tidak harapan kami. Yang pertama, kalau bahasa Inggrisnya unleash a potential. Jadi kita punya potensi yang begitu banyak dan itu kita realisasikan gitu ya. Sumber daya alam yang begitu melimpah ya. Kemudian UMKM yang hebat-hebat. Ini kita berikan kesempatan untuk bisa muncul di global. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah tadi
ingin mengubah posisi ya, yang tadinya sebagai penonton menjadi pemain, yang tadinya market atau konsumen menjadi produsen. Itu penting ya. Dan yang terakhir, kalau itu bisa semua kita lakukan menjadi pusat global dunia, produsen global dunia itu tidak dalam waktu dekat lah bisa kita wujudkan gitu ya Pak Lukman ya. Jadi produsen halal global dunia dengan cepat bisa kita capai. Demikian Mbak Glenis. Wah, luar biasa sekali ya optimisme bangun global halal hub ini melalui UMKM ya, dari jasa dan juga fashion, food, juga makanan, dan yang pasti bagaimana menampilkan ya keunikan dari Indonesia di tengah global, terutama dalam halal hub ini ya. Terima kasih Bapak Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Bapak Lukmanul Hakim, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, sehat selalu.